Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Kurniawati. Saat ini saya bertugas di program studi Sarjana Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Background pendidikan saya, Sarjana Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Dilanjutkan program Magister Program Studi Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dengan bidang keahlian saya Biologi Laut. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Avertebrata Laut, di mana pembelajaran video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Avertebrata Laut. Mata kuliah Avertebrata Laut merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 2, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori, 1 SKS adalah kegiatan praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan pada perkuliahan Avertebrata Laut yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Avertebrata Laut ini membekali mahasiswa dalam mempelajari morfologi, anatomi, taksonomi, dan habitat serta peranan Avertebrata Laut dalam bidang perikanan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL. Yang pertama, menguasai konsep, teori, dan metode bioekologi terkait eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya hayati laut berbasis kearifan lokal. Yang kedua, memiliki keterampilan di bidang biologi laut terkait biodiversitas dan konservasi sumber daya hayati laut tropis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini mulai dari mahasiswa mampu mengelola perkuliahan serta memahami ruang konsep Avertebrata Laut yang meliputi filum protozoa, Nematelmintes, Annelida, Platyhelminthes, Porifera, Echinodermata, Coelenterata, Moluska, dan Arthropoda. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara umum evolusi organisme Avertebrata Laut dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Avertebrata Laut dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Jenderal Sudirman yang disebut dengan LDIRU. Bentuk pembelajaran sinkronus dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka di kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilaksanakan dengan diskusi di forum LMS LDIRU atau melalui WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Avertebrata Laut dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS Unsud. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali tatap muka dengan rincian 7 kali tatap muka sebelum ujian tengah semester, 1 kali tatap muka pelaksanaan ujian tengah semester, 7 kali tatap muka sebelum ujian akhir semester, dan 1 kali tatap muka ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Avertebrata Laut didapatkan dari 5 komponen evaluasi dengan total bobot 100% dengan rincian aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, tugas terstruktur dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, dan yang terakhir kegiatan proyek dengan bobot 30%. Aktivitas partisipatif dilihat dari keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung.
Kemudian untuk tugas terstruktur, dilihat dari penugasan mandiri maupun kegiatan presentasi di kelas secara berkelompok dengan menyajikan salah satu film yang telah ditentukan oleh dosen. Ujian tengah semester dilakukan di minggu ke-8 dengan mengerjakan soal, baik dalam bentuk pilihan ganda maupun esai. Ujian akhir semester dilakukan di minggu ke-16 dengan cara mengerjakan soal, baik dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Kemudian yang terakhir, proyek diambil dari kegiatan selama pelaksanaan praktikum yang hasilnya dipresentasikan secara bersama-sama di akhir kegiatan. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah Avertebrata Laut meliputi Invertebrata Zoologi dari Anderson DT 1998, Invertebrate Zoology edisi 5 Barnes RD 1987, Textbook of Zoology Invertebrata dari Marshall AJ 1972, dan masih banyak beberapa pustaka yang digunakan dalam mendukung perkuliahan Avertebrata Laut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Avertebrata Laut, program studi Sarjana Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi. Kurang kompak. Sekali lagi, semangat pagi? Pagi. Kenapa lemes gitu? Sekali lagi harus keras ya. Semangat pagi? Pagi. Iya, kita harus semangat pagi terus meskipun sekarang sudah sore ya. Masih semangat mengikuti. Ya, masih semangat ya. Semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Kelas apa? Avertebrata Laut. Ya, nggak ada yang salah masuk kelas? Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini kita membahas tentang film Moluska. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya persilakan teman-teman untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa tidak pernah cukup? Iya. Oke, hari ini kita temanya film Moluska. Yang sebelumnya di minggu yang lalu kita telah membahas tentang film Soelenterata. Yang sebelah sini ada yang ingat nggak? Film apa tadi? Soelenterata. Nah, Soelenterata itu adalah hewan berongga. Coba Mbak, masih ingat nggak selain dari definisinya itu ternyata berongga gitu. Ada nggak yang masih diingat gitu? Sudah seminggu yang lalu. Ya, izin menjawab Bu. Kalau berdasarkan yang kemarin telah disampaikan, film Soelenterata itu merupakan hewan yang berongga. Dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata soilos dan eteron, yaitu dari rongga dan eteron itu usus, atau biasa Soelenterata itu bisa disebut cnidaria. Oke, contohnya apa? Contohnya itu seperti Aurelia aurita. Dalam bahasa Indonesianya? Ubur-ubur. Terus ada polip terumbu karang, dan juga ada hydra. Iya. Kira-kira peran di ekosistem atau secara ekonomi apa? Kalau di ekosistem itu si Soelenterata ini bisa jadi makanan untuk biota lain, jadi bisa bermanfaat untuk biota lain, sedangkan untuk kehidupan manusia itu bisa berperan di industri makanan, industri kosmetik juga, seperti itu Bu. Oke, ada yang mau menambahkan nggak? Cukup. Sepakat ya? Semoga teman-teman semuanya masih ingat ya tentang film Soelenterata. Nah, sebelum saya lanjutkan slide-nya, saya ingatkan kembali teman-teman harus melakukan presensi yang ada di Eldiru. Sudah saya setting
Jangan sampai nanti pas selesai perkuliahan teman-teman lupa untuk presensi, oke? Ya, sambil proses presensi ya kita buka. Yang pertama adalah kita tahu dulu tujuannya dari kita mempelajari film Moluska. Ya, harapannya teman-teman itu mampu memahami dan menjelaskan tentang film Moluska mulai dari deskripsi, distribusi, morfologi, anatomi, fisiologi, klasifikasi, habitat, dan peranan dari moluska. Kira-kira nih, kalau ini ada yang pernah mendengar nggak film moluska sebelumnya? Atau pernah mengenalnya? Atau pernah bersentuhan langsung gitu? Ada nggak yang pernah mengkonsumsinya barangkali? Apa? Dari film apa? Dari kelas apa? Atau dari spesiesnya deh, nama lokal? Kerang. Ada macam-macam kerang ya? Kerang apa aja? Kerang hijau, kerang darah, ya, dan jenis keong-keongan yang lain. Oke, nah semoga nanti ini harapannya ya, harapan dari kami nanti teman-teman bisa memahami dan menjelaskan dari film Moluska. Dan ini semua nih ya, mulai dari deskripsi sampai dengan peran-perannya. Selanjutnya, nah mulai dari deskripsi film moluskanya. Moluska berasal dari bahasa Latin ya, bahasa Latin mollis yang artinya lunak. Berarti bisa dikatakan bahwa moluska ini adalah hewan yang bertubuh lunak. Kemudian, nah informasi yang sudah beredar gitu ya. Saya dari belakang. Moluska ini merupakan urutan terbesar kedua ya setelah film Arthropoda pada kingdom Animalia. Ya, kita mengenal banyak kingdom, ada Animalia, Plantae gitu ya. Nah, ini dari Animalia ini si moluska berada di urutan kedua terbesar ya. Artinya dia banyak macamnya. Dia termasuk film yang besar. Nah, selanjutnya dia yang sudah dikenal ya, moluskanya itu bisa mencapai sekitar 75.000 spesies atau jenis. Di mana 35 spesies itu kita secara tidak sadar sudah sering bersinggungan atau sering menemukan gitu ya. Di dekat rumah kita gitu kan, banyak di selekan-selekan ya, di sungai dan lain sebagainya. Selanjutnya, moluska merupakan hewan Triploblastic Selomata. Ada yang tahu nggak? Triploblastic Selomata. Hewan yang memiliki tiga lapisan embrional. Di mana terdiri dari Ekto, meso, dan endo. Oke. Kemudian apabila dipotong menjadi dua bagian, si moluska ini bersifat simetri bilateral gitu ya. Kemudian ciri-cirinya sesuai dengan namanya, dia pasti yang pertama adalah bertubuh lunak. Kemudian bersifat kosmopolit. Nah, ini apa lagi kosmopolit? Dia gimana? Ya, banyak ditemukan atau dapat ditemukan di berbagai tempat. Mulai dari perairan darat, payau hingga ke laut. Oke. Mempunyai cangkang luar yang mengandung kapur, namun ada yang tidak memiliki cangkang. Ya, tadi sudah dicontohkan yang mempunyai cangkang kekerangan, bekicot dan lain-lain. Kalau yang tidak mempunyai cangkang, contohnya ada sotong, gurita, cumi-cumi, nudibranch gitu ya. Kemudian bersifat hermaprodit. Nah, ini reproduksinya melalui hermaprodit, dia bersifatnya hermaprodit. Hermaprodit itu hewan yang memiliki reproduksi. Iya. Terus sistem sarafnya tangga tali, dia mengelilingi esofagus seperti tali. Jadi ada esofagus di tengah, kemudian si sarafnya itu mengelilingi atau mengitari si esofagusnya. Kemudian sistem pencernaannya sudah lengkap, mulai dari mulut sampai anus dia sudah memiliki. Ya, dia termasuk hewan yang sudah kompleks organnya, sudah lengkap. Kemudian sistem ekskresinya berupa
nephridia. Dia mempunyai nephridia, sepasang nephridia, atau kalau kita mudahnya ginjal. Betul. Nah, tadi dari ciri-ciri sudah jelas ya. Oke, selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari moluska. Yang pertama adalah kaki. Yang kedua, selanjutnya ada tubuhnya. Kemudian yang terakhir ada mantel. Kita lihat satu-satu. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot, berfungsi untuk bergerak. Sebagian dia sebagai tentakel. Nah, gitu ya. Sama fungsinya untuk bergerak. Oke, kemudian tubuh atau massa visceral adalah bagian lunak, ya, di mana dia gabungan dari beberapa organ, baik itu organ pencernaan, organ respirasi dan lain-lainnya, semua ada di situ. Itu adalah kumpulan dari massa visceral atau disebut sebagai tubuhnya, gitu ya. Nah, si tubuh ini dilindungi oleh sebuah mantel. Nah, kita lihat mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral, ya. Kemudian membentuk rongga yang disebut sebagai rongga mantel. Dia berisi cairan sebagai tempat ini lubang insang. Dia sifatnya untuk melindungi, ya, melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Apa tadi 3 bagian tubuh dari moluska? Kaki, tubuh, mata. Oke. Paham semua ya? Paham. Oke, jika dilihat dari gambar seperti ini. Ini saya contohkan dari kelas bivalvia. Dari kelas bivalvia, yang lapisan terluar ini namanya cangkang yang mengandung zat kapur. Dia teksturnya yang paling keras, dia sebagai pelindung. Kemudian ini yang lapisan tipis yang menempel langsung pada cangkang, itu namanya mantel. Nah, mantel itu dikaitkan, dia kan nggak bisa nempel begitu saja tanpa perekat dengan si cangkang. Nah, itu namanya otot, ya. Dia mempunyai otot anterior adduktor, ya. Dan ini kita bisa lihat nih ya, ada insang, kemudian ada labial pulp dan lain-lainnya. Ini semua ini merupakan bagian dari tubuh moluska. Contohnya ini bivalvia. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran dengan kelas-kelas yang lain, silakan kalian mengkayakan dengan ini ya, cari referensi ya. Oke, untuk klasifikasi tadi beberapa sudah dijelaskan. Ada Polyplacopora, Pelecypoda atau bivalvia. Ini ada yang menyebutkan bivalvia, ada yang Pelecypoda, kemudian Gastropoda, Cephalopoda, Scapopoda, Monoplacopora, Neomaniomorpha. Nah, ini ya. Dan terakhir Chaetodermomorpha, gambarnya seperti ini. Nah, kalau sekilas mengenal filum dari moluska, lihat gambar ini aja. Langsung sudah tergambar perbedaan dari masing-masing kelas, ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, ini ada 3 kelas, di mana Neomaniomorpha yang seperti cacing, dia tidak bercangkang, tapi dia dilindungi oleh sisik semu, ya, sisik semu, kulit yang agak keras gitu ya. Kemudian Chaetodermomorpha ini, kemudian Monoplacopora. Ini kenapa saya lingkari? Karena saat ini keberadaannya sudah jarang, bahkan hampir punah gitu. Kemudian untuk ini ya, klasifikasi ada 8 kelas. Mohon diingat-ingat. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Kemudian distribusi, dia hidupnya di mana saja sih? Ya kan? Dia terdistribusi di mana saja. Tadi sudah dijelaskan, dia ada yang di daratan, tanpa ada air dia bisa. Kemudian ada di air selokan. Kemudian ada yang di sungai, maju lagi sampai ke laut. Ya kan? Dia tersebar di seluruh habitat gitu ya, ekosistem. Nah, tapi karena kita mata kuliahnya adalah vertebrata laut, fokus ke ekosistem yang ada di laut. Mulai dari ekosistem yang paling dekat dengan daratan, kita ketemu dengan ekosistem mangrove. Kemudian kita lihat apa saja sih yang mendiami atau hewan yang hidup, hewan moluska yang hidup di yang ada di mangrove gitu ya. Nah, saya contohkan ini ada Telescopium, Neritina sp, kemudian
Geloina erosa dengan gambar seperti ini. Nah, ini sering sekali kita temukan di ekosistem mangrove. Teman-teman sudah pernah menemukan saat praktikum, ya. Pasti ini sangat-sangat umum ditemukan di ekosistem mangrove. Kemudian selanjutnya maju lagi, setelah ketemu mangrove, maju lagi ketemu ekosistem lamun. Oke, sudah pernah ke ekosistem lamun? Sudah pernah menemukan moluska di sana? Sebagian sudah, sebagian belum. Oke, ada pinabicolor, ada lambis-lambis. Nah, dari karakter ini ya sudah terkelompokkan. Gimana? Becongklak, betul. Ya, kalau yang ini ya. Ya, jenis ini. Kemudian setelah ketemu lamun, maju lagi ketemu dengan ekosistem terumbu karang. Oke, ekosistem terdepan. Ada Hippopus ya, Anadara dan lain-lainnya, termasuk ini ada gurita, cumi-cumi. Nah, ini kerang mutiara, ini ada nudibranch ya. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk ketiga ekosistem itu kira-kira untuk perbedaan di masing-masing moluskanya itu ada nggak sih, Bu? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya ya. Teman-teman minta tolong disimak yang lainnya. Jadi ini ada 3 perbedaan komposisi dari moluska. Baik itu di ekosistem mangrove, lamun maupun terumbu karang. Jadi memang betul kita bisa membaca dari karakter morfologinya. Dilihat dari mananya? Dari warna. Dari warnanya kita bisa lihat bahwa di ekosistem mangrove biasanya didominasi oleh warna-warna yang cenderung pucat dan gelap. Tapi semakin maju dia habitatnya kan sedimennya pasir gitu ya. Dia cenderung warnanya cerah. Maju lagi habitatnya atau sedimennya berupa batu-batuan karang. Dia warnanya justru cenderung putih ya, terang gitu. Jadi yang paling gampang, paling mudah itu dibedakan dari warnanya. Seperti itu, meskipun tidak menutup kemungkinan dari jenis salah satu ini, misal Neritina sp bisa ditemukan di mangrove maupun di lamun, seperti itu ya, karena distribusi moluska itu tidak hanya bergantung dari gerakannya dia sendiri, justru banyak dipengaruhi oleh gerakan air ya, gitu. Bisa dilanjutkan? Oke, untuk pertahanan diri dari si moluska ada 2. Yang satu cangkang ya, ini golongan yang mempunyai cangkang, kemudian yang tidak mempunyai cangkang dia dianugerahi oleh Allah ya, dia mempunyai tinta hitam. Ketika kena musuh atau dia mulai terancam, dia akan menimbulkan atau mengeluarkan si tinta. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk peran positif dari si moluska. Yang pertama jelas ya, sumber pangan. Ya, sumber protein, kemudian untuk bisa ada potensi untuk menghasilkan mutiara. Ya, mutiara, kemudian ada sebagai bahan baku industri, diambil cangkang ya, bekas yang dari restoran, bekas-bekas cangkang kerang yang mati, dia bisa menjadi beberapa kerajinan ya. Kemudian di ekologi, di ekosistem, dia bersifat sebagai penyeimbang ekosistem. Itu ya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Untuk tadi peran positif, kalau sekarang peran negatifnya. Peran negatifnya ini ada gambar 2. Yang atas ini ada jenis Pteridonavalis, dia mampu menggerogoti barang keras ya, baik itu kayu ya maupun lunas-lunas kapal. Dia bisa merusak dengan cara mengebor. Dia termasuk dalam kelas bivalvia. Dia mempunyai badan yang lembut, sangat-sangat lunak. Dia tidak mempunyai cangkang, tapi dia mempunyai kepala yang sangat kuat, yang bisa menggigit gitu ya, menggerogoti terus, melubangi si sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang bawah, ini ada mangrove yang dihinggapi keong-keongan ya, dari gastropoda. Dia nempel banyak gitu, kerang-kerangan nempel di akar yang pada akhirnya akan berakibat merusak akar. Kalau akarnya rusak bagaimana? Mati kan mangrove-nya. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini jelas? Jelas.
Oke, kalau jelas tidak ada pertanyaan ya? Belum ada. Belum ada. Kalau gitu materinya sudah selesai. Dilanjutkan dengan penugasan untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan masih mengenai filum moluska, tapi saya minta tolong teman-teman untuk menggali informasi banyak-banyak berkaitan dengan anatominya, ya. Kemudian ini bersifat berkelompok. Nanti silakan berkelompok. Kemudian dipresentasikan di kelas. Kemudian file PowerPoint-nya silakan diupload di LDRU sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, jika cukup, ada yang membantu saya nggak menyimpulkan tadi? Saya di sini bicara apa sih tentang moluska ini? Tadi bicara apa sih? Mbak Dina misal. Izin menjawab Bu, dari yang telah dipelajari itu tadi berbicara tentang definisi dari moluska sendiri, yaitu hewan yang bertubuh lunak, terus dari habitatnya sendiri itu bisa di mangrove, di ekosistem lamun dan terumbu karang, terus ada kelas-kelas dari moluska itu ada 8 kelas, dan di antara yang sering ditemui itu yang gastropoda dan bivalvia. Terus ada manfaatnya juga untuk ekosistem dan untuk manusia. Iya, oke. Terima kasih atas ini ya perhatiannya. Ternyata bisa menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, penugasan untuk minggu depan sudah siap. Sampai ketemu minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu. Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Avertebrata Laut yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Avertebrata Laut, Program Studi Sarjana Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Cerdos dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek, Kemdikbudristek Indonesia. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, para pimpinan, para rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan sertifikasi dosen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.